Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang model sederhana, metode rata-rata, metode pemulusan, dan eksponensial. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ebzan Johnson, yang kedua Verlia Linda, ketiga Mas Ayu Azhara Salsabila, yang ketiga Nova Fitriani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Zahra Sabita Putri Syarifuddin. Forecasting atau peramalan. Forecasting atau peramalan adalah seni dan ilmu dalam memperkirakan kejadian di masa depan, khususnya dalam dunia bisnis untuk memprediksi permintaan, penjualan, dan penggunaan produk. Tujuannya adalah agar produk dapat diproduksi dalam jumlah yang tepat sesuai kebutuhan pasar. Menurut Jaspers tahun 1998, forecasting merupakan dugaan terhadap permintaan mendatang yang didasarkan pada berbagai variabel, terutama data historis dalam bentuk deret waktu. Dengan menggunakan metode formal dan informal, peramalan membantu menganalisis pola data masa lalu secara sistematis dan pragmatis, sehingga meningkatkan keyakinan terhadap ketepatan hasil ramalan yang dihasilkan. Berikutnya ada kegunaan dan peranan peramalan. Peramalan merupakan bagian integral dalam proses pengambilan keputusan manajemen karena membantu mengurangi ketergantungan pada intuisi dan ketidakpastian. Peramalan juga melibatkan keterkaitan antara divisi dalam suatu organisasi, di mana kesalahan dalam memproyeksikan suatu aspek seperti penjualan dapat memengaruhi aspek lainnya seperti anggaran, pengeluaran, arus kas, dan persediaan. Agar hasil peramalan akurat dan bermanfaat, dua hal utama yang harus diperhatikan adalah pengumpulan data yang relevan dan pemilihan teknik peramalan yang tepat. Dalam perencanaan baik di instansi pemerintah maupun swasta, peramalan memegang peran mendasar karena hasilnya memengaruhi seluruh bagian organisasi dan berkaitan dengan jangka waktu pengambilan keputusan yang bisa berlangsung hingga beberapa tahun. Peramalan menjadi alat bantu penting dalam mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien. Sumber data yang digunakan dalam peramalan dapat berasal dari pendapat konsumen, pelanggan, catatan distribusi, dan laporan penjualan. Adapun manfaat peramalan dalam dunia ekonomi dan bisnis antara lain mengevaluasi kebijakan yang telah dan sedang diterapkan, mengantisipasi keterlambatan antara penetapan dan pelaksanaan kebijakan, merancang program perusahaan untuk menghadapi kondisi masa depan guna meminimalkan risiko kegagalan, menjadi dasar penyusun rencana bisnis, serta menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan manajemen perusahaan. Kemudian ada metode peramalan. Metode peramalan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, metode peramalan kualitatif atau metode judgmental yang merupakan metode peramalan yang dilakukan oleh peramal secara subjektif. Kemudian ada metode peramalan kuantitatif merupakan metode peramalan berdasarkan pemodelan matematik. Adapun model runtut waktu atau time series, analisis deret waktu mengasumsikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu peramalan terkandung dalam serangkaian data. Peramal mencari pola data dan mencoba untuk mendapatkan ramalan dengan memproyeksikan pola tersebut untuk masa depan. Adapun identifikasi pola data dalam deret waktu, yang pertama ada pola datar atau horizontal, pola di mana nilai data berfluktuasi di sekitar rata-rata tanpa menunjukkan kecenderungan naik atau turun. Contohnya adalah penjualan produk yang stabil dari waktu ke waktu. Kemudian ada pola tren, menunjukkan adanya kecenderungan nilai data meningkat atau menurun secara konsisten dalam jangka waktu tertentu, misalnya peningkatan penjualan tahunan akibat pertumbuhan pasar. Kemudian ada pola musiman. Pola ini berulang secara teratur dalam periode waktu tertentu seperti bulanan atau tahunan. Contohnya adalah peningkatan penjualan pakaian menjelang hari raya. Adapun pola siklus muncul akibat fluktuasi ekonomi atau faktor eksternal lainnya seperti inflasi, resesi, atau siklus produk. Berbeda dari pola musiman, siklus tidak memiliki periode waktu yang tetap. Selanjutnya ada kesalahan peramalan. Kesalahan peramalan mempunyai dua unsur. Yang pertama, perbedaan antara permintaan nyata dengan peramalan. Yang kedua, arah kesalahan, yaitu apakah permintaan nyata berada di atas atau di bawah ramalan. Selanjutnya ada suatu ukuran kesalahan yang umum digunakan, yaitu mean absolute deviation atau MAD, di mana ukuran ini mencari selisih antara permintaan nyata dan ramalan dengan tingkat rata-rata kesalahan selama meramalkan. Di sini ada rumusnya MAD, yaitu sigma kesalahan dibagi N besar dikurang N kecil, di mana N besar ini merupakan jumlah data penjualan dan N kecil ini merupakan jumlah periode. Selanjutnya ada moving average. Moving average merupakan metode peramalan
yang menggabungkan data dari beberapa periode terakhir untuk menghaluskan fluktuasi data sehingga data menjadi lebih stabil. Kelebihannya adalah dapat digunakan untuk berbagai jenis data baik yang mengikuti kurva matematik maupun tidak. Kekurangannya, metode ini tidak memiliki persamaan peramalan, melainkan menggunakan nilai rata-rata terakhir sebagai prediksi untuk periode selanjutnya. Rumus moving average yaitu sigma penjualan nyata pada n periode terakhir per sigma periode n yang digunakan dalam moving average. Selanjutnya langkah-langkah metode moving average. Yang pertama, menentukan banyaknya periode untuk mendapatkan harga rata-rata. Yang kedua, membuat tabel perhitungan. Yang ketiga, menemukan nilai total bergerak. Yang terakhir, menemukan nilai peramalan. Selanjutnya, weight moving average atau rata-rata tertimbang. WMA adalah suatu metode peramalan yang cara perhitungannya hampir sama dengan MA, hanya berbeda pada adanya penambahan bobot pada tiap data. Data terakhir yang termasuk dalam periode perhitungan rata-rata diberi bobot yang lebih besar. Rumusnya WMA sama dengan buka kurung WT dikali XT, tutup kurung ditambah buka kurung WT kurang 1 dikali XT kurang 1, tutup kurung ditambah buka kurung WT kurang 2 dikali WT kurang 2, tutup kurung ditambah titik. Di mana WT sama dengan bobot terbesar, WT kurang 1 sama dengan bobot terbesar kedua, WT kurang 2 sama dengan bobot terbesar ketiga, XT sama dengan data periode terakhir, XT kurang 1 sama dengan data 1 periode sebelum periode terakhir, XT kurang 2 sama dengan data 2 periode sebelum periode terakhir. Selanjutnya ada metode exponential smoothing, yaitu metode ramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial. Pada metode ini, peramalan dilakukan dengan cara hasil ramalan periode terakhir ditambah porsi perbedaan atau tingkat kesalahan antara permintaan nyata periode terakhir dan peramalan periode terakhir, yaitu dengan rumusnya adalah ramalan untuk periode sekarang sama dengan ramalan untuk periode sebelumnya ditambah dengan smoothing konstan atau porsi perbedaan dikali dengan permintaan nyata periode sebelumnya dikurang dengan ramalan untuk periode sebelumnya. Selanjutnya ada contoh soal. Berikut merupakan data penjualan tiket konser Coldplay dari bulan Januari hingga Agustus. Maka tentukanlah A. metode moving average atau MA 3 periode dan buat analisisnya. Yang kedua, metode weight moving average atau WMA 3 periode di mana W1 sama dengan 0,2, W2 sama dengan 0,3 dan W3 sama dengan 0,5. Buatlah analisisnya. Kemudian yang terakhir, metode exponential smoothing atau S dengan alpha sama dengan 0,85 dan buat analisisnya. Selanjutnya penyelesaian untuk contoh soal sebelumnya. A. moving average 3 periode. Pertama, buat tabel dengan kolom 1 dan 2 merupakan data dari contoh soal. Selanjutnya untuk kolom ketiga, yaitu perhitungan MA 3 periode yang dimulai dari bulan keempat yaitu April dengan rumus data penjualan Januari ditambah data penjualan Februari ditambah data penjualan Maret, kemudian dibagi 3 yaitu 3.100 ditambah 3.300 ditambah 3.500 dibagi 3. Untuk kolom keempat terdapat hasil ramalan dengan perhitungan yang sebelumnya sudah dihitung. Untuk bulan April yaitu 3.300, kemudian untuk bulan selanjutnya hingga September dihitung dengan cara yang sama. Untuk kolom kelima yaitu error dihitung dari data penjualan awal dikurangi ramalan. Contoh bulan April yaitu 3.700 dikurang 3.300 yaitu 400. Untuk bulan-bulan selanjutnya dihitung dengan cara yang sama sampai bulan Agustus. Selanjutnya jumlahkan data error tersebut yaitu 3.666.666. Selanjutnya ada perhitungan MAD atau Mean Absolute Deviation dengan rumus sigma kesalahan dibagi N jumlah data penjualan dikurang N kecil jumlah periode yaitu 3.666.666 dibagi 8 dikurang 3 sama dengan 733.333. Selanjutnya untuk menghitung kisaran yaitu X lebih besar sama dengan FT dikurang MAD, X lebih kecil sama dengan FT ditambah MAD. Di mana MAD berdasarkan perhitungan sebelumnya yaitu 733.333 dan FT merupakan hasil perhitungan ramalan pada bulan September yaitu 5.033.333. Maka mendapatkan kisaran X lebih besar sama dengan 4.300, X lebih kecil sama dengan 5.766.666.
Selanjutnya analisis. Jadi, bila menggunakan metode MA 3 periode diramalkan penjualan bulan ke-9 atau September sebanyak 5.033.333 dan kisaran penjualan 4.300 sampai 5.766.666. Selanjutnya jawaban B, metode WMA 3 periode. Yang diketahui W1 sama dengan 0,2, W2 sama dengan 0,3, dan W3 sama dengan 0,5. Pada metode WMA atau Week Moving Average, kita menghitung rata-rata data dari 3 bulan terakhir dengan memberi bobot lebih besar pada data terbaru, yaitu 0,5 untuk data terakhir, 0,3 untuk 1 bulan sebelumnya, dan 0,2 untuk 2 bulan sebelumnya. Karena dalam soal diminta 3 periode, maka dari data tersebut kita mulai hitung ramalan dari bulan April atau bulan keempat karena membutuhkan 3 data sebelumnya. Kita menghitung ramalan mulai dari bulan keempat hingga bulan ke-9 dengan masing-masing nilai dihitung menggunakan rumus WMA. Untuk menghitung bulan keempat, kita ambil data bulan ke-1, ke-2, dan ke-3, lalu kita kalikan dengan bobot. Misalnya untuk ramalan bulan keempat, 0,2 dikali 3.100 ditambah 0,3 dikali 3.300 ditambah 0,5 dikali 3.500. Maka didapatkan hasil ramalan sebesar 3.360 dan error sebesar 340 didapatkan dari penjualan bulan April yaitu 3.700 dikurang hasil ramalan sebesar 3.360. Hasil dari perhitungan ini memberi kita nilai ramalan untuk bulan keempat. Proses ini kita ulangi sampai bulan ke-9. Selanjutnya, kita mencari MAD atau Mean Absolute Deviation, di mana rumusnya MAD adalah sigma kesalahan dibagi jumlah data penjualan dikurang jumlah periode, di mana jumlah data penjualan itu dari bulan Januari hingga Agustus yaitu 8 bulan dengan jumlah periode yaitu 3 yang menjadi dasar perhitungan peramalan. Maka didapatkan MAD yaitu 3180 dibagi 8 dikurang 3 sama dengan 636. Setelah kita mendapatkan nilai ramalan dari metode WMA dan MAD, langkah selanjutnya adalah menghitung kisaran dari hasil ramalan tersebut. Kisaran ini berguna untuk memberikan gambaran batas bawah dan batas atas dari hasil ramalan, sehingga kita punya rentang nilai yang lebih realistis dan tidak hanya terpaku pada satu angka saja. Untuk menentukan kisaran ini, kita menggunakan rumus yaitu X lebih besar dari FT kurang MAD dan X lebih kecil dari FT ditambah MAD, di mana FT adalah nilai ramalan terakhir yaitu untuk bulan ke-9, MAD yaitu total sigma kesalahan dibagi jumlah data penjualan dikurang jumlah periode. Sebagai contoh, dari hasil perhitungan WMA kita mendapatkan FT bulan ke-9 sama dengan 5.180 dan MAD sebesar 636. Maka jika dihitung kisarannya, FT dikurang MAD sama dengan 5.180 dikurang 636 sama dengan 4.544. FT ditambah MAD sama dengan 5.180 ditambah 636 sama dengan 5.816, sehingga didapatkan X lebih besar dari 4.544 dan X lebih kecil dari 5.816. Analisis di sini, jadi bila menggunakan metode WMA 3 periode dengan besar masing-masing bobot W1 sama dengan 0,2, W2 sama dengan 0,3, dan W3 sama dengan 0,5 diramalkan penjualan bulan ke-9 sebanyak 5.180 dengan kisaran penjualan 4.544 sampai 5.816. Yang berikutnya ada perhitungan ramalan menggunakan metode exponential smoothing dengan porsi perbedaan alfa sama dengan 0,85. Dengan langkah pengerjaan pertama, yaitu membuat tabel dengan kolom 1 dan 2 didapatkan datanya dari contoh soal. Selanjutnya, yaitu kolom ketiga adalah perhitungan ES dengan alfa sama dengan 0,85 yang dimulai dari bulan kedua yaitu bulan Februari. Karena bulan yang menjadi dasar perhitungan ramalan pada metode exponential smoothing selalu tetap hanya 1 bulan, yaitu periode paling terakhirnya saja. Perhitungan ES untuk bulan kedua didapat dari penjualan periode sebelumnya yaitu 3.100. Maka pada kolom keempat didapatkan hasil ramalan sebesar 3.100. Dan untuk kolom kelima, error didapat dari penjualan pada periode tersebut yaitu bulan Februari sebesar 3.300 dikurangi dengan ramalan pada bulan Februari sebesar 3.100. Maka didapatkan error sebesar 200.
Untuk ramalan pada bulan Maret didapatkan dari ramalan periode sebelumnya yaitu 3.100 ditambah porsi perbedaan yaitu 0,85 dikali penjualan periode sebelumnya yaitu 3.300 dikurangi ramalan periode sebelumnya yaitu 3.100. Maka didapatkan ramalan sebesar 3.270. Dan untuk error didapat dari penjualan pada periode tersebut yaitu bulan Maret sebesar 3.500 dikurangi dengan ramalan pada bulan Maret sebesar 3.270. Maka didapatkan error sebesar 230. Lalu selanjutnya di sini kita akan menghitung MAD, di mana rumus dari MAD adalah sigma kesalahan yang didapatkan dari jumlah keseluruhan error dari bulan Februari sampai bulan Agustus, yaitu sebesar 2.735,211 dibagi dengan N, yaitu jumlah data penjualan dari bulan Januari sampai bulan Agustus, yaitu sebesar 8 bulan, dikurangi dengan jumlah periode yaitu 1 yang menjadi dasar perhitungan peramalan. Maka MAD didapatkan sebesar 2.735,211 dibagi 8 dikurang 1 sama dengan 390,744. Setelah kita menghitung ramalan dan MAD, kita akan menghitung untuk kisaran, di mana rumus kisarannya didapatkan dari X lebih besar sama dengan FT dikurangi MAD dan X kurang dari sama dengan FT dikurangi MAD, di mana FT-nya didapatkan dari ramalan pada periode paling terakhir yaitu sebesar 5.424,93 dan juga MAD-nya didapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu sebesar 390,744. Maka didapatkan kisaran yaitu X lebih besar sama dengan 5.034,186 dan X kurang dari sama dengan 5.815,674. Selanjutnya untuk analisisnya, jadi bila menggunakan metode eksponensial smoothing dengan alfa sama dengan 0,85 diramalkan penjualan bulan ke-9-nya yaitu bulan September sebanyak 5.424,93 dan dengan kisaran penjualan 5.034,186 sampai 5.815,674. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.